Shalom semuanya, happy weekend. Ini adalah hari yang luar biasa, Tuhan kasih weekend. Well, hari kerja di Indonesia 5 hari ya. Hari ke-6, Anda bisa day off. Hari ke-7, Anda bisa sabat. Bagaimanapun juga, Anda di Indonesia kerjanya lux. Kalau zamannya umat Tuhan di Padang Gurun, mereka kerjanya 6 hari loh. Hari ke-7 stop. Allah juga gitu, kerja 6 hari, hari ke-7 stop. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Kerjanya 5 hari. Dan hari Sabtu, tentunya Anda bisa sabat. Mulai Jumat sore jam 6 sampai Sabtu malam jam 6. Atau Sabtu malam jam 6 sampai Minggu jam 6. Sehingga dari Jumat sampai Sabtu, Anda bisa main-main sama keluarga Anda, bisa spend time, dinner sama keluarga Anda, relax, day off. Oke, tapi sorenya bersama keluarga, Anda bersyukur, mengucap syukur dari setiap anak sampai papi mami, seperti keluarga Israel, keluarga Yahudi, meniru polanya Tuhan. Mengucap syukur, Allah aja berhenti dan melihat pekerjaannya dia semuanya baik. Dan dia sangat-sangat puas. Kita juga mesti lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya barusan selesai untuk menuntun jemaat yang baru sekali ketemu Tuhan, mengalami Tuhan, dan memaknai pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Kita terlalu take it for granted ya. Ngalami Tuhan itu kayak sentilan sini, sentilan situ. Habis itu kita sibuk lagi dengan urusan pribadi. Kita distraksi dengan segala macam pikiran yang enggak kita pikirin. Urusan orang kita pikirin. Kita omongin dan kita busy. Sehingga pengalaman Tuhan yang adalah awal dari perjalanan Anda dengan Tuhan menjadi sirna. Sehingga Anda butuh lagi mengunjungi tempat-tempat di mana Anda mengalami lawatan Tuhan. Tapi secara pribadi Anda nggak bawa pulang. Dan mulai Anda pulang, Anda duduk diam, renungkan, ngomong sama Tuhan. Apa sih yang kau alami? Engkau siapa sih Tuhan? Saya jamin kalau Anda ngomong gitu sama Tuhan dan bertanya, Alkitab Anda akan dibukakan dia. Dan semua khotbah-khotbah yang Anda udah dengar berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba menjadi napas hidup yang berbicara. Nah, kalau Anda beri waktu untuk sabat, untuk stop, diam, dan tenang, itu pengalaman secuplik-secuplik. Kemudian Anda renungkan, Anda berdiam di hadirat Tuhan, di kaki Tuhan. Seperti Maria. Nanti semua diingetin. Ingat gak aku pernah ketemuin kamu di sini? Aku ketemuin kamu di sini. Kamu di mana? Dan Yesus ngikutin saya sambil saya sharing gini. Yohanes 10:27 ya. Dombaku kenal kok suaraku. Dan aku manggil mereka dengan namanya. Tapi kita berkelakuan sebagai orang yang rajin di ibadah setiap minggu. Seperti domba yang gak kenal Tuhannya. Gak kenal gembalanya. Melalui pelajaran Bible study ini, saya berdoa Anda semuanya akan memberi waktu dengan latihan secara intensional untuk datang ke Tuhan. Bukan keharusan, bukan perintah, tetapi menerima dengan segala rendah hati undangannya Yesus. Come to me, I'll give you rest. Learn of me, for I am lowly and meek. And your soul will find rest and stillness and quietness. For my yoke for you is easy, my burden is light. Saya suka pakai versi bahasa Inggrisnya dibandingin bahasa Indonesianya. Karena sangat berbicara, gampang dimengerti. Mari datang padaku, kau letih lesu beban berat. Aku beri kelegaan. Aku beri kamu istirahat dari semua preoccupation, distraction, busyness. Semuanya penuh di sini. Dan Tuhan berkata, istirahat yuk. Aku belajar dari aku deh. Ikutin aku. Berjalan di mana aku melangkah.
maka jiwamu akan tenang. Kukku bagimu enak, enteng. Bebannya enteng, kuknya enak. Nah, kenapa kok Yesus menjaminkan hidup itu dengan kuk yang enak? Tapi kenyataan hidup sehari-hari kok nyebelin gitu loh. Menjemukan, melelahkan, bosan, kesel. Coba Anda bertanya. Tentu yang perlu ditanyakan adalah diri kita ya. Kok hidup kita sebagai pelayan Tuhan, pengikut Kristus, jemaat Tuhan, anggota Komsel, ketua Komsel, wakil ketua Komsel, kok lesu, kok letih? Apakah ini waktunya Anda datang kepada Dia? So di weekend ini, saya mengundang Anda, mari datang kepada Dia. Kau yang letih lesu dari Senin sampai Jumat, udah gitu nanti Senin Anda diminta oleh pimpinan perusahaan, pertanggungan jawab Anda bikin kesalahan yang besar, Anda bikin bubu, dan Anda akan dimarahin. Bagaimana Anda menghadapi itu semua? Masa 1 minggu sampai minggu mau tegang? Itu kalau tegang tuh berarti Anda arogan. Anda mau pakai kekuatan sendiri menyelesaikan apa yang akan Anda hadapi di hari Senin sebagai pertanggungan jawab Anda kepada perusahaan di mana kau tinggal atau kau kerja. Kalau Anda khawatir dan cemas, Anda pakai kekuatanmu sendiri, Anda mau beresin masalah itu sendiri. Tapi di weekend ini, Anda latihan secara intensional. Coba duduk aja diam di kaki Tuhan, istirahat dulu deh dari saraf-saraf yang tegang. Istirahat dulu, tarik napas, doa pernapasan, hirup hadirat Allah dari dalam perut Anda. Karena Roh Kudus telah menetapkan, aku mau tinggal di tubuhmu. Dalam tubuhmu, di dalam hatimu. Aku mau berdiam di situ. Oke? So, kita akan berdoa sehati, sepakat. Setelah itu kita berdiam, dan kita akan siapkan hati kita untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Dalam perjalanan hidup kita, siklus per siklus sampai Yesus kembali menjemput gerejanya. Kita satu dalam doa ya. Tarik napas dari dalam hadirat Allah yang ada di dalam perut Anda, di dalam hatimu. Nikmati Tuhan, pikirannya dipusatkan ke Yesus. Anda sedang memberikan space, memberikan ruang buat Tuhan masuk dan mengerjakan apa yang Dia rindu untuk mengerjakan di dalam batin Anda. Terima kasih Bapa. Kalau sepanjang pagi sibuk, tadi malam super sibuk, tapi pagi hari ini, jam 11 pagi WITA di Indonesia Timur, atau jam 10 WIB di Jakarta. Kami melatih diri kami untuk stop meresponi distraction. Stop meladeni suara-suara yang bukan dari Yesus. Aku memilih untuk memusatkan pikiran kita padamu, Yesus. Dan mengizinkan Kau masuk dalam hati kami. Penuhi jiwa kami. Bukan dengan emosi-emosi yang sakit. Tapi dengan hadirat-Mu. Demi emosi yang sakit disembuhkan. Sesuai Mazmur 147 ayat 3. Kau balut lukaku, Kau sembuhkan lukaku. Terjadilah pagi hari ini dalam batin setiap saudara seiman yang bergabung dengan Bible Study ini. Dan hidup mentaati, mengikuti pola ritmenya Yesus. Di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita sudah meresponi topik yang judulnya Discover Treasure Through Grief and Loss. Ya, dimana kita sesuai Yesaya 45 ayat 3. Justru kita di tengah-tengah hidup penuh kegelapan, problem bertubi-tubi yang gak kelar-kelar.
Dan saya berdoa supaya pada waktu kegelapan terjadi, pada waktu kedukaan terjadi, kehilangan terjadi, problem yang gak kelar-kelar, terus menerus dan selesai-selesai, gak tahu solusinya kapan. Justru Yesaya 45 ayat 3 katakan, justru di tempat itu kamu akan menemukan harta karun. Oke, yuk kita buka ya di Alkitab kita sebentar. Dimana saya lagi merenungkan ini bagus banget ini. Oke, Yesaya 45 ya. Ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ini Allah bicara kepada Koresi atau Kores, Raja Persia yang menjadi alatnya Tuhan, pilihan Tuhan. Oke, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup, dan aku sendiri hendak berjalan di depannya. Kemudian di ayat 3, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan tersembunyi. Apa harta kekayaan yang terpendam? Dikatakan di Markus 4 bahwa kerajaan Allah seumpama seorang saudagar yang menemukan harta karun terpendam. Begitu dia ketemukan itu, dia jual semua-semuanya untuk mendapatkan tanah itu. Ini ngingetin saya dengan Mazmur 23, Mazmur favorit kita bukan? Di mana Daud berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah, ayat 4 ya, lembah yang kelam. Di lembah kekelaman, lembah yang penuh kayak bayang-bayang kematian aja di situ. Aku tak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Di tengah-tengah lembah yang kelam, apa yang Daud ketemukan? Allah beserta dia. So di Yesaya 45 ayat 3, di tempat-tempat tersembunyi yang gelap, apa yang Allah sediakan? Harta karun. Harta karun yang terpendam itu. Oke? Apa harta karun yang terpendam itu? Tentu sama dengan apa yang Raja Daud alami. Kau bertemu dengan harta terpendam di hidupmu, di hatimu adalah Yesus yang ada di hatimu. Itu kekayaan. Makanya Anda kalau mengalami kegelapan, mengalami problem yang bertahun-tahun gak kelar-kelar, bukannya frustrasi sampai stres, sampai minum Panadol, sampai ke dokter ahli jiwa, supaya dikasih obat tidur. Jangan. Justru Anda mesti datang ke Tuhan. Itu undangan Anda datang ke Tuhan. Tuhan memakai proses pendewasaan rohani semua hambanya, semua muridnya melalui affliction, penderitaan, kesakitan, kesedihan, kedukaan yang berkesinambungan panjang puluhan tahun. Yusuf alami itu 13 tahun, dari 17 sampai 30 tahun. Daud ngalami kira-kira 16 tahun. Kedukaan ini, kehilangan. Kehilangan keluarga, kehilangan nama baik, kehilangan reputasi, kehilangan bahkan hampir tahtanya melalui anaknya Absalom. Oke. Abraham dan Sarah udah kehilangan negara, tinggalin bisnis keluarga, tinggalin budaya negaranya, untuk kehilangan semua untuk mendapat Allah. Yang merubah Abram yang tidak kenal Allah menjadi sahabat Allah. Dari Abram menjadi Abraham. Dari Sarai menjadi Sarah, ibu segala bangsa. So, waktu grief and loss ini terjadi pada Anda. Kayak Anda grieving, berduka karena Anda kehilangan orang yang paling kau cintai, jabatan yang menjaminkan masa depan yang enak, hilang semua, pensiun dini. Keluarga seperti Jerry Sitzer, tiba-tiba maminya, istrinya, babynya di kandungan istrinya dan anaknya meninggal semua, ditabrak mobilnya sama pemabuk yang bebas, dan keluarga dia yang disalahkan, menuduh istrinya yang hamil yang menyetir mobil.
Semua diputar balik. Kenapa ya? Kok Tuhan ngelihat kita ini? Bapak Ibu sekalian, Anda mesti ngerti. Saya melalui menyediakan waktu day by day bersama Tuhan. Ingat ya, alat kita. And I have my book juga extra 2 minutes in the Bible. 2 menit di dalam Alkitab. Ini pagi, siang, dan malam. Ini aturan hidup saya. And ini di selang-selangnya. Atau awal pagi mau mulai day by day. Saya mulai sama ini dulu. Oke. Kemudian saya renungan saya juga. Devotion untuk merenungkan hidup saya. Meninjau gunung es saya. The presence of the way. Or the way of the presence. Dari Alan Fadling. Ini guru-guru saya semua ini. Oke. Justru pada waktu Anda ngalami kesuraman, ada di lembah yang kayak maut mati aja sekitar Anda. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan justru kepingin melampiaskan nafsu Anda ke hal-hal yang tidak dari Tuhan. Yang bukan Tuhan. Justru nonton TV, indulging di makanan, snacking, jadi couch potato, nongkrong di sofa, nonton film, ganti terus. Bukan begitu. Justru pakai waktu itu untuk datang ke Tuhan. Duduknya di kaki Tuhan. Izinkan dia bekerja di dalam Anda untuk bisa menjawab Anda. Memang mesti nunggu sama Tuhan. Bahasa cintanya Tuhan itu silence. Gak ada. Kalau mungkin bahasa Indonesianya quality time kali ya. Kalau di 5 bahasa cintanya dari Gary Chapman. Tapi quality time-nya Yesus adalah silence. Silence itu kaya luar biasa bagi Allah. Dia hadir dan membawa damai sejahtera, ketenangan, dan dia sembuhkan dalamnya kita. Kita punya kehidupan interior, diberesin semua sama dia. Itu hanya terjadi waktu kita berdiam dan menjadi tenang. Menanti-nantikan Tuhan. Itu terjadi renovasi, operasi daripada interior life kita. Jadi untuk Anda bisa menghadapi grief and loss, kalau gereja ngeremehin, mengatakan Anda sial, mengatakan Anda gak usah pikirin ini, lupain aja, sibuk aja dengan kerjaan yang lain, alihkan perhatianmu, jangan fokus ke situ. Kenapa kok diremehkan kalau di gereja? Karena di gereja menempatkan tekanan di sukses, apalagi pegang kendali, kuasai, ini momentum kamu, seize the moment. Kamu yang atur semua. Justru Anda dibawa masuk ke dalam kondisi grief and loss. Kayak kehilangan saudara. Saya kemarin juga baru dengar jemaat saya. Yang dulu waktu awal mendengarkan Injil, saya tuh yang dikejar loh. Dia sama maminya loh. Di kota-kota mana, di gereja-gereja kecil mana saya bagikan firman, dia ada di situ. Saya sampai nanya suatu hari, kamu siapa? Kok rajin banget ngikutin? Dan dia jelasin, Anda mau tahu nggak? Kemarin saya terima berita kedukaan, dia meninggal. Di mobil. Dia lagi telepon, langsung pingsan kata supirnya. Budak jatuh ke lantai mobilnya. Dan langsung karena dekat dengan rumah sakit Sumber Waras, supirnya bawa ke situ. Begitu dia supirnya buka pintunya, mau turunkan, mau angkat, minta dibantu sama UGD, tolong angkat nyonyanya. Sudah gak ada nyawanya. Ternyata dulu pernah masuk rumah sakit, memang dokter berkata ada masalah dengan jantungnya. Tapi karena gak ada anfal, gak ada gejala apapun, tidak direwes. Dibiarkan saja. Sampai kemarin. So saya mau kasih tahu pada Anda, kalau Anda belajar untuk mengenal apakah emosimu perlu disehatkan apa tidak, Anda perlu mengenal suara hatimu yang paling keras. Kalau Anda tidak rohani sama sekali, paling keras suara hatimu adalah suara sakit di badanmu. Makanya kalau sakit di badan jangan diabaikan. Jangan langsung tembak obat penenang, obat anti sakit. Jangan, biarin, biar dirasakan sakitnya. Supaya dokter bisa tahu diagnosanya gimana. Jangan dihindari. Nanti kalau pas dihindari, kemudian baru ke dokter. Pas sampai ke dokter, obat anti sakitnya masih bekerja. Jadi pas ditanya, oh nggak ada sakit lagi dok. Udah nggak sakit, kayaknya udah sembuh. Padahal itu obat anti sakitnya baru take effect. Baru bekerja.
Tapi nggak berarti Anda sembuh. Makanya kalau tergantung painkiller, itu Anda bisa nipu diri loh. So Anda mesti hati-hati sekali. Oke? Nah, saya mau bagikan di sini bahwa untuk menerima grief and loss, Anda butuh surrender and Anda butuh turun, rendahkan hatimu. Udah deh, big time, rendah hati deh. Oke? Nah, karena gereja meresponi penderitaan dan sakit, rasa sakit biasanya disangkal. Itu refleks. Oh enggak apa-apa. Atau dirasionalisasikan. Atau diminimalisasikan. Untuk rasanya dimatiin. Supaya nggak kerasa perasaan sakit, sedih, kehilangan, duka yang berat dan menderita sekali. Itu nggak mau dirasa. Nanti kata orang apa, gue cengeng. Aku nggak ada iman. So semua perasaan yang nggak enak dimatiin. Justru itu suara Tuhan yang mau menyampaikan kepada Anda ada yang gak beres dengan kehidupan rohanimu. Tadi pagi saya sharing dengan Pastor Naomi Dodi karena dia share dengan saya pagi tadi bahwa Singapura dengan Indonesia kerjasama sekarang. Kerjasama apa? Anda bisa baca kok di Straits Times, you know. Kerjasama untuk menerjemahkan ChatGPT sebagai AI tool untuk di co-develop dalam bahasa Indonesia. Anda tahu artinya apa? Apa yang saya ajarin akan ditolak loh. Kontradiktif. Karena ChatGPT dengan semua AI, bahkan di Austin, Texas sudah ada sekolahnya. Anak TK sama SD masuk ke kelas tanpa guru. Dia sendirian di lantai, suruh bikin mock-up dari IKEA, anak TK. Dengan instruksi dari ChatGPT, dari AI-nya. Gak ada guru, gurunya cuma nontonnya ngintip dari pintu kaca. Anda bisa bayangkan, anak Anda masuk ke gedung sekolah, gak ada guru. Dia gak komunikasi sama siapapun. Ngeri gak tuh? And yet di sini, untuk Anda bisa sehat emosi, supaya rohaninya menjadi dewasa, Anda mesti berkomunikasi sama Tuhan. Dan Anda mesti slow down. Anda mesti masuk ke kerohanian slowing down. Diringankan, dikurangi temponya. Dan Anda mesti menghadap Tuhan. Dan Anda mesti bisa duduk bersama saudara seiman juga yang latihan secara intensional, hadir bagi kehadiran orang lain. Tapi juga at the same time hadir bagi kehadiran Allah. Bagaimana Anda ngobrol sama orang sementara Anda hadir bagi Tuhan. Bagaimana Anda ngobrol dan mendengarkan, memberi perhatian kepada orang lain. Namun Anda tahu Allah hadir bersama Anda. Dan bagaimana Anda berkomunikasi dengan Tuhan. Sambil berkomunikasi dengan orang lain. Wow. Berarti kan Anda mesti bisa berdialog, bergaul dengan orang lain dong. Betul apa tidak? Nah kalau sama GPT bagaimana? Nggak perlu orang. Semua adanya di gadget, di alat ini. Dan Anda ngomongnya sama mesin. Lama-lama Anda akan asing loh berhubungan sama orang. Padahal Anda mengalami kasihnya Allah lewat orang. Kasihilah sesamamu seperti Yesus mencintai Anda. Sebab itulah tanda Anda murid Kristus. Nah kalau sama GPT, Anda nggak butuh orang. Sama sekali nggak ada orang, nggak butuh orang. Ngeri ya. Dan saya bagikan seperti ini. Wow. Nggak usah pakai ChatGPT, udah pakai smartphone aja, kita udah kewalahan semua. Udah kayak orang kecanduan semua. Oke. Dan saya bagikan seperti ini. Dari seorang hamba Tuhan dari Silicon Valley di Amerika, di California. Jay Kim. Dia menyampaikan kayak gini. We live in a hackathon world. Game the system. Work smarter, not harder. Optimize efficiency. Helpful approaches to some things.
But there's no way to hack the spiritual life. Spiritual life is slow. It is arduous. It takes a lifetime. Di sini Jay berkata seperti ini. Kita ini hidup di dunia yang dihack. Dan hacknya tuh hack marathon hack. Makanya hackathon. Game the system. Work smarter not harder. Kerja pinter dong, jangan kerja keras. Optimalisasi, efisiensi. Well, semuanya ini helpful approach to something. Semua ini adalah hal-hal pendekatan yang menolong sekali. Tapi nggak mungkin Anda menjadi hacker bagi kehidupan rohanimu. Karena kehidupan rohani itu slow, kerja keras, arduous, dan itu seumur hidup Anda rohani. So saya mau kasih tahu pada Anda semua. Semakin Anda sibuk dengan smartphone dan chat GPT dan dengan AI, semakin kalau Anda mengalami kesedihan, kehilangan, kedukaan, semakin Anda akan menjadi orang yang pakai topeng. Semakin sibuk di chat GPT, semakin sibuk dengan AI-mu, sampai akhirnya Anda nggak ngomong lagi sama anak, sama suami, sama istri, karena Anda sibuk dengan AI-mu. Mesin, Anda bisa jatuh cinta sama mesin loh. Ini udah terjadi di Jepang loh. Ada orang laki kawin sama mesin, sama robot. Itu halusinasi total itu. Makanya dunia ini penuh dengan penyangkalan, penuh dengan apa? Sandiwara, topeng. Kita nggak lihat ketemu orang apa adanya, apa sesungguhnya. Sama sekali. Sama sekali kita nggak lihat orang seperti apa adanya dia. Bagaimana yang dirasakan. Bagaimana hatinya. Nggak kenal. Dalam situasi grief and loss, segala bentuk mekanisme bela diri atau self-defense mechanism atau defensive mekanisme muncul semua. Bela diri, pura-pura, bikin gaya. Nggak ada orang yang mau menghadapi kenyataan hidupnya. Nggak berani. Mereka bisa menghadapi kenyataan daripada jiwanya nggak kuat. Semua disangkal. Karena dasarnya manusia mau pegang kontrol sih atas hidupnya sendiri. So, saya kembali lagi menjelaskan pada Anda semua, hati-hati ya, kita punya jemaat Z Alpha, jemaat GPT loh, Chat GPT dan AI. Budaya kita, budaya boomer lain ya, sama milenial dan budaya Chat GPT. Budaya kita dan gereja-gereja itu bersama-sama menyangkali kalau sampai ngalami kehilangan dan kedukaan, itu mereka tolak loh. Semuanya haleluya, haleluya, Tuhan beserta kita, dengan Allah kita melakukan perkara besar. Padahal baru nangis, baru ditinggal, meninggal anaknya atau mantunya. Satu cerita saya baru dengar bahwa salah satu, ada 2 orang ya yang saya baru dengar. Hamba Tuhan, masih muda, ternyata minggu lalu anak tertuanya bunuh diri. Kalau di gereja Tuhan, generasi ketiganya pada bunuh diri, berarti mereka nggak kuat loh mentalnya loh. Berarti mereka tidak ngerti memproses kehilangan kedukaan. Berarti mereka nggak tahu memproses luka dan rasa sakit yang dalam sekali di hati mereka. Ini masanya di mana gereja mesti berperan. So, seperti saya bagikan bahwa konteks ini menyambung apa yang Pastor Naomi tadi berikan sesuai permintaan saya mengenai transition, succession. Karena ministry yang berhasil, pemimpin yang berhasil menghasilkan suksesor. Itu Peter Drucker ngomong. Dr. Merlin Hickey juga ngomong gitu sama saya. Nah, pada waktu sampai pengganti kita udah masuk ke tempat kita, dua-duanya akan mengalami gejolak emosi yang gila-gilaan. Biasa punya power, biasa duduk, biasa merintah, mengatur, tiba-tiba bisa keluarin suara. Tapi no more power. Karena tongkat estafet udah diserahkan. Itu di musim-musim sesudah itu terjadi, Anda butuh loh untuk bisa datang ke Tuhan. Terima undangannya. Bukan perintahnya, undangannya. Untuk dia peluk kamu. Untuk dia gendong Anda. Sesuai Yesaya 49.
dan mengatakan, engkau putriku, engkau kesayanganku. Di masa persiapan melepaskan tongkat estafet, emosi kita akan gejolak juga. Karena takut. Nanti apa kata orang, aku kok gak ada pengaruhnya lagi. Karena takut akan lepas kontrol. Nah, ciri-ciri orang lepas kontrol. 1, amarah, depresi, meragukan Tuhan. Amarah, depresi, meragukan Tuhan. Tuhan, aku mau dibawa kemana toh? Makanya kita perlu memanajemen transisi ini. Memanajemen transisi itu artinya apa yang kita mati, kita tinggalkan. Kita akan berjalan sesuai bersama dengan Tuhan di lembah kekelaman pun. Dan akan Tuhan selesaikan. He who began a good work in me shall finish it till the end. Filipi 1 ayat 6. Jadi bagaimana saya tinggalkan yang lama? Mati atau dimatiin sama Tuhan? Semua itu kalau kita mengalihkan pandangan kita pada Tuhan. Kita satu dengan undangannya. Anda mau tahu apa yang terjadi? Anda akan berjumpa dengan harta terpendam itu. Anda akan ketemu muka ke muka dengan Tuhan. Satu pertemuan dengan Tuhan berubah dalam batin kita, keseluruhan emosi dan keluarnya kita. So saya mau Anda semuanya bisa belajar dari sini. Karena Tuhan pakai kesulitan, Tuhan pakai tantangan hidup. Dan dia tidak pernah mau beresin tantanganmu. Dia nggak mau beresin rintangan yang kau hadapi. Nggak ada. Tuhan hanya mau seperti Daud katakan di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku masuk ke lembah kekelaman, di lembah-lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Karena Engkau Tuhan beserta aku. Bayangin pencipta langit dan bumi milih untuk besertamu. Bukankah hak istimewa? Nah, dengan demikian pengalaman di masa transisi dari lepasin puasa, kedudukan, jabatan, keuangan menjadi permulaan baru hidup Anda. So, grief and loss is not bad. Karena ini akan melahirkan kehidupan baru. Oke, untuk itu Anda mesti seperti saya udah bagikan, kenali teologi ya, namanya apa? Dark Night of the Soul. Apalagi? Teologi yang ketiga, hitting the wall. Oke. Nomor 3, tidak paham dengan doa ratapan. Yang keempat, malu apa kata orang jika emosi negatif membuat rohani kelihatan gak sehat. 5, takut masuk terseret ke dalam jurang maut. Tak berdasar dari kedukaan yang dalam. Oh, orang itu ketakutan di lembah kekelaman kenapa? Karena kepleset masuk ke jurang maut yang gelap gulita. Udah gitu, mana sih ini? Daratannya mana sih? Aku berpindah ke mana sih? Wih, ngeri loh. Anda ngambek di dalam air, nggak tahu dasarnya mana. Paling nggak Samudera ada bednya loh. Ada kasurnya di bawah. Pasir kan? Kalau nggak ada akuarium yang berwarna-warna tuh. Kayak so Nabi Yeremia mengundang Anda semua dan saya. Ayo, kalau kamu kehilangan, itu normal untuk menangis. Itu manusiawi. Dia meratap sampai satu buku namanya Ratapan. Akulah orang yang memelihara sengsara. Aku melihat orang yang sengsara dicambuk yang maha kuasa. Ini kan keluhan orang, belum tentu benar. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Ia menyampaikan aku di dalam gelap seperti orang sudah mati. Oh, Tuhan, kau tutup segala jalan keluar bagiku. Walaupun aku panggil-panggil, kau berteriak-teriak minta tolong, kau gak denger loh. Aku udah jadi tertawaan bagi segenap bangsa aku. Menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi minum aku ipuh. Oh Tuhan, kau cerai-beraikan nyawaku dari kesejahteraan, dari lupa dan kegelapan.
Jiwaku selalu teringat akan hal ini, tertekan dalam dirimu. Tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Ini dinyanyikan, dinangisin sama Nabi Yeremia. Makanya satu buku namanya Ratapan. Jadi untuk menangani grief and loss, Anda mesti bisa meratap. Makanya kalau Anda pergi ke Israel, Anda akan pergi ke Yerusalem, Anda akan dibawa ke tembok ratapan. Nah, ratapan adalah seni berdoa yang terhilang dalam gereja Tuhan. Dan Tuhan Yesus memakai pengalaman kedukaan dan kehilangan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Makanya kalau kena problem, jangan teriak-teriak, nangis-nangis sama Tuhan. Kapan ini kelar? Kapan ini kelar? Jauh salah. Anda seperti Petrus waktu mau tenggelam, memandang Yesus lagi. Tuhan akan nemenin kamu berjalan melewati lembah kekelaman. Melewati semua tantangan-tantangan hidup. Hadapi, tapi bersama Tuhan. Jangan jumawa. Jangan jadi jagoan sendiri. Oh, mental kali, bisa depresi loh. Bisa bipolar loh. Kalau dibiarin berpuluh-puluh tahun, waduh, nanti Anda mengandalkan obat-obat penenang semua loh. Efeknya bisa merusak ginjal. Merusak organ-organ tubuh lain. Dan Anda nggak nikmati hidup bersama Tuhan. Tuhan tuh nawarin diri, namanya Immanuel. Kita tinggal berapa hari lagi nih sebelum Natal? Hitung-hitung sebelum tanggal 25 Desember. Tinggal 25 hari? Anda mau ngapain? Bagaimana Anda mau tutup tahun ini, 2023? Benci Tuhan, ngelawan, kecewa, pahit, atau mau rendahkan dirimu, nyerah. Turun tahta, lepas kendalimu, angkat tangan, surrender deh. Kayak tawanan, rampok ketangkep, angkat tangan, nyerah. Pakai bendera putih, itu nyerah kan? Dan izinkan Tuhan rangkul Anda, ampuni engkau, waktu engkau bertobat, dan Dia beri kekuatan dan keselamatan. Jangan ditinggal Tuhannya, terus nempel terus, karena dengan Dia aku selamat. Di dalam Dia tidak ada tulah, tidak ada kutuk yang akan masuk dalam kemahku. Walau 1000 sebelah kananku, 10.000 sebelah kiriku, tidak ada satu yang bisa menyentuh aku, karena Tuhan besertamu. Jadi kemenangan semua karakter-karakter di Alkitab itu karena Tuhan beserta dia. Melalui suka dan duka, melalui ratapan dan sukacita, kehilangan, kedukaan, sakit dan sehat, semua Tuhan berkata, aku tak pernah tinggalkan kamu atau biarkan kamu sendiri. Makanya Tuhan pakai kedukaan dan kehilangan untuk proses pemuritan mendewasakan rohani kita. Dan menyembuhkan emosi-emosi yang gak sehat. Dengan Yesus kita akan masuk ke masa, bisa 25 tahun, 13 tahun, 18 tahun. Dark night of the soul. Jiwa kita gelap, gak ada harapan, gak lihat hari baik, gak kerasa Tuhan sama sekali. Padahal udah kena lawatan Tuhan berkali-kali. Ternyata Yesus menantikan kita di dalam kedukaan yang berat sekali. Dan Dia adalah harta yang terpendam itu. Jadi tujuan Anda ngalami susah itu tujuannya untuk ketemu Tuhan. Nyerah. Udah jangan pakai kekuatan lagi. Makanya setiap hari Anda perlu berdiam, kenapa? Untuk memberi perhatian pada kejadian-kejadian di mana kita alami kehilangan-kehilangan dan kedukaan-kedukaan. Seperti Rabu kemarin saya keluarin buku saya, workbooknya dari Emotionally Healthy Spirituality, di mana Anda diminta untuk bikin tabel chart dari umur 3 sampai umur 8. Apa yang Anda alami? Apa yang Anda kehilangan? Apa yang Anda berdukanya gimana? Anda ekspresi dukanya gimana? Maki-maki, teriak-teriak sama orang, merajalela. Mungkin kayak di Amerika tuh bawa senjata amin pakai izin boleh beli itu. Nembak masuk ke sekolah-sekolah. Nembakin anak-anak kecil yang gak berdosa. Daripada nembak mendingan pakai alat ini.
Dari umur 3 sampai 12. Apa sih yang kejadian yang bikin kamu kehilangan? Apa yang kau alami sehingga kau sedih dan kecewa berat? Terus responmu waktu itu gimana? Nah, ini belajar kenal dirimu. Kalau Anda mengenal diri Anda 8 bagian dengan cara mengisi 8 bagian ini, Anda sayang sama diri Anda. Dan kalau Anda sayang sama diri Anda bisa mengasihi sesamamu. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kamu. Dan untuk melakukan isi box-box ini, Anda mesti mengalami cintanya Tuhan. Oke? Nah, ini penting sekali. Anda mesti rajin. Gak mungkin gak jadi murid Alkitab. Gak mungkin Anda bisa bertumbuh. So, Anda mesti beli attention. Hati-hati ya. Karena masyarakat kita berfokus kepada sukses. Definisi sukses tuh mengumpulin aset. Di Lukas 12. Yesus memperkenalkan orang kaya bodoh. Dia kumpulin semua silo-silonya dia, tabung-tabungnya dia semuanya. Dengan kekayaannya. Terus Tuhan berkata, kalau malam ini kok aku ambil nyawamu, itu kekayaan buat siapa? Oh, orang kaya yang bodoh. Kau miskin di hadapanku. Kau kaya memperkaya diri. Tapi kau miskin di hadapan Tuhan. Gak selamat loh. Karena dia hanya mikirin dirinya sendiri terus. Hati-hati dengan peningkatan kenaikan harta. Tidak menerima penurunan. Tidak terima kehilangan. Kita mesti naik, bertambah, ekspansi, meningkat. Apa itu berkurang? Apa itu merosot? Apa itu kehilangan? Gak ada. Itu perusahaan bokeh itu kayak begitu. Sama sekali tidak ada. Oke? Duka dan kehilangan menuntut kita untuk meratap, dan sakit menuntut kita untuk menangis di hadapan Allah. Alkitab kita tuh, Anda punya kitab kan ya? Anda tahu nggak isinya? Semua orang-orang yang namanya tertulis di situ. Esther, Yeskiel, Yesaya, Hosea, Nahum, Mika, Obadja, Hagai, semua pada nangisnya ke hadapan Tuhan. Nggak nangis kayak orang gila, teriak-teriak kiri kanan. No. Dan orang lihat kamu teriak-teriak kesakitan juga dia nggak bisa tolong. Dia nggak bisa sembuhin loh. Sebaik-baiknya orang Samaria itu, dia nggak menyembuhkan loh. Orang yang udah setengah mati digebukin, dirampok dalam perjalanan ke Jericho. No. Tapi dia menunjukkan dia mengasihi sesama. Tapi nggak menyembuhkan. Tidak ada tempat kesembuhan kecuali Yesus. So, Daud ya, saya paling suka nih, Mazmur 62 ayat 9. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kalau Mazmur 46 ayat 1 berkata, sebagai penolong sangat teruji, sangat terbukti. Curahkan isi hatimu semua, curhat-curhat sekampung-kampung, sedalam apapun ke hadapan Tuhan. Bukan ke orang. Nanti malah luka orang lain. Dalam kesesakanku, bahasa Inggrisnya dalam depresiku, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Wah, ini lama nih nangisnya. Di Mazmur 18 ayat 6. In my distress when I seem surrounded by the enemy. Dalam distress, putus asa, tawar hatiku, aku dikelilingi. Aku panggil Tuhan, aku nangis kepada Allahku untuk minta tolong. Dan dia mendengar suaraku dari baitnya. Aku menangis minta tolong di hadapan dia. Di telinga dia aku teriak. Kalau Anda nggak melakukan ini semua, Anda nggak mengizinkan jiwa Anda berduka karena kehilangan besar dari orang-orang yang kau cintai, hilang jabatan, hilang organisasi yang Anda bangun dengan setengah mati, dengan air mata, dengan pengorbanan habis-habisan, tapi itu milik Tuhan dan Anda mesti lepasin. Kalau Anda nggak berduka, Anda nggak nangis dengan kehilangan besar ini yang Anda cintai, Anda sombong, Anda arogan. Hanya orang rendah hati menangis di hadapan Tuhan. Maka Anda akan bebas dari bikin segala upaya untuk pura-pura nggak ada apa-apa, karena kuat. Tapi kalau Anda labrak terus, tahan sebulan, 2 bulan, nanti di bulan ke-5 lihat meledak Anda semua. Karena pakai coping mechanism. Nanti Anda pura-pura oke,
dengan ngajak orang makan, jalan-jalan, liburan. Padahal Anda lagi bergumul di dalamnya, lagi sakit kepala, mau seperti diperas, dililit rasanya. Nah, coping mekanisme itu adalah mekanisme pelarian dari rasa sakit dan kesedih dan duka yang Anda alami. Apa pakai obat tidur, obat penenang? Karena Anda nggak mau rasa sakitnya, nggak tahan sekali. Sedihnya terlalu dalam, Anda nggak kuat menerima fakta kehilangan. Jadi Anda bisa overwork, pulang kerjanya malam-malam kalau bisa subuh. Supaya pulang kecapek, badan langsung tidur, nggak bisa merasakan lagi. Anda nonton film, ke film, semua film Anda beli. Pakai narkoba, alkohol, shopping, makan, sibuk, kabur melalui seks. Anda nempel dengan hubungan-hubungan yang gak sehat, codependence, bahkan pakai pelayanan di gereja juga loh. Sepanjang itu menjadi alat coping mekanisme, itu menjadi bahan yang merusak Anda, mengabuse Anda. Anda akan menjadi orang yang gak realistik ya. Anda nggak menjauhkan perhatian Anda dari apapun yang realitanya menyakitkan Anda, yang sedang Anda hadapi. Banyak orang tahunan hidup kayak begini loh. Menghindari dengan sibuk. Wah, muncul di sini, hadir di acara ini. Padahal semua itu untuk pelarian. Orang kayak begini nggak mampu loh menghadapi rasa sakit. Bahkan dibenci, ditolak. Nanti Tuhannya yang dibenci dan orang-orang yang di gereja yang dibenci. Karena Anda nggak bisa meratap. Okay? Menolak, menerima, dan memeluk, dan memiliki duka-duka kita. Dan menolak untuk meratap di hadapan Tuhan. Harus di hadapan Tuhan ya. To grieve, to lament, membuat kita hidup tanpa bisa merasa damai. Karena Anda rasa terhukum terus. Dan menyebabkan kerohanian Anda cetek, dangkal. Karena semua penyangkalan diri Anda. Anda kubur perasaan duka itu. Anda tekan, Anda tindas, Anda sangkal, Anda kubur, Anda sangkali dengan nonton film, minum alkohol, ngerokok, nge-vape, segala macam. Sibuk muncul di kiri kanan. Rohanimu jadi dangkal. Anda tidak bisa mencintai diri Anda. Justru Anda nyiksa kok. Akibatnya Anda nggak bisa mencintai sesama. Anda Kristen yang tidak punya belas kasihan. Akibatnya apa? Ya, semua kehidupan Anda penuh kepura-puraan dong. Menyebabkan kerohanian Anda hanya di permukaan belaka. Anda nggak punya belas kasihan kepada sesama. Lama-lama Anda nggak punya teman loh. Karena Anda kasar, keras, pemarah, mudah tersinggung. Atau mungkin disebut porselen Cina kali. Gampang retak. So kemarin Rabu saya bagikan tentang 3 fase kan. Caranya Tuhan untuk kita memproses kedukaan kehilangan. Betul? Saya perkenalkan dengan guru psikiater yang luar biasa. Dia belajar proses tentang kedukaan ini melalui memperhatikan pasien yang mati. Namanya Elizabeth Kübler-Ross. Oh, jago sekali dia memproses kehilangan dan kedukaan ini. Dia bikin 5 tahapan, tapi kita bikin 6 ya. Tahapan pertama pasti dah, otomatis orang akan pasti menyangkal. Habis menyangkal, marah. Nanti marah-marah sendiri. Kemudian bargaining, tawar-menawar sama Tuhan. Ujung-ujungnya kalau begini terus nih, nggak mau mengaku di hadapan Tuhan, nggak mau curhat di hadapan Tuhan kayak Daud, Anda akan depresi kok. Udah pasti Anda akan depresi, nggak mungkin nggak. Oke, akhirnya Anda ya udah nerima aja hidup dalam depresi, alias Anda akan sakit mental. Yang keenam, kalau engkau mau bagus ya, setelah depresi, terima, ya aku kok depresi ya. Jangan jadi pesimis depresinya.
Anda mulai menerima, kenapa ya aku kok jadi depresi begini? Kemudian Anda coba langkah ke-6. Coba cari maknanya. Apa sih makna dari pengalaman ini semua? Tuhan mau aku belajar apa? Itu yang Anda mesti pelajari. Oke? Dan Peter suruh melengkapin kayak gini. Dari apa kata Elizabeth Ross ini. And God offers us a comprehensive biblical theology as our first and primary framework. Dan kalau udah tahu 6 tahapan ini, Allah yang jawab. Allah menawarkan kepada kita suatu teologi Alkitabiah yang komprehensif sebagai rangka kerja hidup kita yang utama dan yang pertama. Nah, untuk itu kita akan belajar 3 fase ini yang terdiri dari 1, pay attention to pain, beri perhatian kepada sakit itu. 2, wait in the confusing in between. Pada waktu kamu setelah nunggu lama gak terjadi apa-apa, bingung, depresi, kacau, takut, panik, parno. Belajar diam di kaki Tuhan, nantikan Tuhan. Justru di tengah-tengah in between confusing ini. In between confusion. Antara ngerti janji Tuhan, ngerti jalan Tuhan. Dan faktanya sakit sekali. Di tengah-tengah menanti apa yang dijanjikan jadi kenyataan. Belajar menanti-nantikan Tuhan. Mazmur 37 ayat 7a. Yang ketiga, allow the old to birth the new. Mengizinkan yang lama, yang terdahulu untuk melahirkan yang baru. Jadi Anda nggak disuruh menderita seumur hidup. Ada endingnya. Dr. Miles Monroe selalu berkata, setiap problem ada tanggal kadaluarsanya. Setiap masalah ada tanggal kadaluarsanya. Every problem, every challenge has expiry date. Ada. Mau 20 tahun, 45 tahun, 60 tahun, 70 tahun juga di Babel. Ada endingnya kok. Itu 70 tahun itu, tahun ke-70. Jangan quit di tengah-tengahnya. Nah, untuk itu Anda mesti belajar beri perhatian. Pada waktu kehilangan itu masuk dalam kehidupan Anda atau kehidupan sebuah gereja. Seringkali kita menjadi kesel, marah kepada Tuhan. Dan kita memperlakukan itu kayak invasi makhluk ekstraterestrial dari Mars, dari luar angkasa. Kita tuh sampai lupa loh untuk memperhatikan sakit dan duka dan kehilangan. Yang betul-betul itu cara khas ya, cara khasnya Tuhan bagi umatnya sejak awal dosa masuk. Coba perhatikan baik-baik. Okay? Kita lihat sebentar dari kitab Esther. Esther pasal yang keempat. Coba kita lihat. Ayat 1-3 ya. Sesudah Mordekai mengetahui segala yang terjadi. Mordekai ini sepupu. Ia mengoyakkan pakaiannya. Karena si Haman mau bunuh orang Yahudi di Persia. Lalu memakai kain kabung dan abu. Jadi dia merendahkan diri. Dilihat semua orang loh. Dan dia ngajak, artinya semua orang diajak. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota. Sambil melolong-lolong. Dengan nyaring dan pedih. Tuh. Dikeluarin gak emosinya? Ke Tuhan? Dilihat orang, gak apa-apa. Ke Tuhan. Ini laki loh nih. Bukan perempuan loh. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja. Dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah. Kemana titah dan undang-undang raja telah sampai. Ada perkabungan yang besar. Di antara orang Yahudi. Disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak
oleh banyak orang, dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Dan ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatach, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dari semua ini. So Anda melihat ya, meratap itu normal di perjanjian lama. Kita lihat satu lagi yuk, Daniel 9 ayat 5. Gak diem-dieman, gak sakit hati, dipendam, tidak sama sekali. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri ini. Oh Tuhan, Engkaulah yang benar, kami patut malu pada hari ini. Memberi perhatian terhadap kondisi duka itu penting. Nuh melakukan yang sama generasinya. Kejadian 6 ayat 6 jelas sekali memberikan indikasi bahwa Allah sendiri berduka di hatinya. Allah nyesel tentang kejahatan manusia. Anda baca ya Kejadian 6 ayat 6. Kita lihat Allah aja mengungkapkan emosinya, penyesalannya, sedihnya. Dia bertobat kalau bahasa Inggrisnya. Ayub 4 ayat 1 sampai 36 dan Ayub pasal 33. 35 pasal di buku Ayub loh. Menggambarkan apa? Manusia yang sedang putus asa, tawar hati, mau mati, mau bunuh diri berkali-kali, depresi, shock, marah. So Tuhan menulis ini semua di buku kita buat apa Bapak Ibu sekalian? Untuk beri perhatian. Oke, Rabu nanti saya ajarkan kepada kalian apa itu meratap. Meratap itu dari buku Mazmur. Kenapa sih kok cara meratap ini di buku Mazmur ditulis sampai 150 pasal? Anda belajarin nggak? Tentu udah 150 pasal bagaimana meratap, mestinya kita fokus ke situ ya. So saya berdoa Anda semua bisa belajar hari ini untuk merenungkan semua daftar ayat ini. Screenshot please. Dan Anda belajar untuk memberi perhatian. Jangan dicuekin perasaan itu. Justru diperhatiin. Karena itu suara Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu. Untuk kasih setia-Mu. Kami berterima kasih. Kau tuntun kami sedetail ini. Aku minta di dalam nama Yesus. Agar setiap kami mengalami Engkau Tuhan. Dan mengalami kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk syukur. Amin. Sampai jumpa siang ini nanti di Trans Resort Hotel Sunset Road. Yang mau ketemu dan mau belajar apa yang dibagikan ini di Bible Study ini, Anda bisa mengikuti juga pelajaran kami di khotbah hari Sabtu jam 2 sampai jam 4. Mungkin tahun depan kita akan pindah jamnya ke pagi di Sabtu. Sehingga kita bisa punya waktu untuk bisa fellowship dan belajar, bertanya, dan praktek. Dari Bible Study Pastor Indigo Utama, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu nanti sore di Bali, di Hotel Trans Resort. Tuhan berkati.